Jadi kita emang launchingnya itu pun dengan cara yang memang agak beda ya. Kan kata orang Tan Malaka itu kan komunis segala macem. Jadi seminggu sebelum launching buku itu ribut itu di Jakarta men. Ribut Jakarta bro. Oke, selamat datang Bang Ya. di YouTube kita. Makasih udah ngundang, makasih. Ya, sebelumnya teman-teman pasti udah kenal semua lah dengan abang saya ini, Bang Indri Teja. Beliau adalah aktivis nasional gitu ya. Dan sudah menciptakan, udah berapa buku Bang? 8 lah. Udah 8 buku gitu ya. Dan buku yang sangat viral terakhir ini itu adalah karangan tentang Tan gitu Bang ya. Ya. Udah 2 tentang Tan Bang ya. Ya. Tentang Tan Malaka yang sudah tersebar di mana-mana. Mungkin di tangan teman-teman yang menonton video ini mungkin udah pada baca semua kali Bang. Semoga Terkait aja sih. buku ya semoga aja gitu ya. Nah, sangat menarik sekali. Karena kalau bicara, jadi kebetulan Bang Indri Teja ini senior saya juga di kampus sudah. Kalau setiap bertemu beliau itu kalau udah diskusi, udah ngobrol-ngobrol tuh lama banget tuh. Karena banyak banget yang bisa dibahas gitu Bang ya. Bahwa mentor juga, belajar juga gitu. Nah, kali ini kita mau berbagi sama kawan-kawan lah Bang. Mungkin dari pembicara kita yang biasa, kita share juga ke teman-teman yang lain gitu kan. Nah, buku Tan pertama itu tahun berapa Bang? Tulis yang Tan 1 yang pertama. 2010 kayaknya ya. 2010 kali ya. Iya, 2010. Nah, waktu Hafiz ke Gramedia, jadi kita promosi Gramedia sedikit lah. Karena Gramedia udah banyak kasih saya buku gitu. Siap. Nah, ketika ke Gramedia tuh saya cari buku-buku tentang biografi. Itu kan tentang Tan Malaka itu kan nggak banyak. Ya bukan nggak banyak ya. Ya adalah beberapa, tidak satu lah gitu. Nggak banyak, tidak pula satu gitu. Nah, dari abang sendiri, kenapa nih abang bikin buku Tan Malaka? Oke, jadi nulisan buku Tan ya, novel Tan ya. Yang pertama itu saya itu tidak mengenal Tan sebelumnya. Jadi saya ini kan besar di Jakarta, kemudian sedikit terputus dengan budaya Minangkabau lah dalam konteks itu kan. Karena kita kan bisa di perantauan. Lalu pada suatu 98 itu mama saya namanya Januan Father. Itu dia direktur LBH Padang. Seingat saya waktu itu. Jadi dia datang ke Jakarta bawa buku Madilog. Madilog. Saya masih SMP waktu itu. Buku wajib aktivis ya. Nah, Madilognya ini bukan Madilog kayak sekarang, cetak bagus segala macam. Enggak, waktu itu fotokopian lah, stensilan lah. Saya baca kan. Jadi awalan Madilog itu kan sebenarnya ceritanya tentang kisah Tan Malaka di Singapura. Pada fase di mana ketika Jepang itu menggempur Singapura. Dan bagaimana Tan Malaka kemudian menyembunyikan buku waktu itu di sana kan. Saya pikir menarik ini isinya kan. Saya baca. Sampai dengan kata pendaulan sih oke ya, karena isinya kan cerita-cerita doang kan. Nah, pada fase model di materialistisnya itu kan, Madilognya itu bener-bener kan. Nah, itu saya agak bingung juga kan. Nggak masuk di kepala saya yang SMP itu kan. Ini apa SMP maksudnya? Ya. SMP Bang. Apa maksud logika ini? Apa maksud dialektika ini? Nggak ngerti kita kan. Tapi itu membekas di hati saya, dan suatu saat saya pengen kalau misalnya punya waktu, punya kesempatan, pengen mendalami lebih lanjut. Nah, tahun 2001 kebetulan dapat kesempatan untuk kembali ke Minangkabau, kuliah di kampus UNP. Saya kemudian keinget tentang Tan Malaka. Saya cari dari di pustakanya tuh kan, pustaka UNP itu kan. Nggak ketemu bro. Nggak ketemu ini. Nggak disediain sama kampusnya ini Tan Malaka ini. Ada yang tentang buku-buku kiri, tapi tentang Tan Malaka nggak ada. Kemana ini buku-buku Tan Malaka? Lalu kemudian saya jadi aktivis, masuk Mapala waktu itu. Lalu ada demonstrasi apa, saya agak lupa waktu itu tentang apa demonstrasinya. Tapi ada senior tuh pakai baju baju Tan Malaka mau demonstrasi. Jadi tulisannya itu kan yang tagline yang paling utama itu loh kan. Suara saya akan lebih terdengar di dalam kubur katanya kan. Wah, ini Tan Malaka ini gue. Kutanya sama dia, Tan Malaka itu gimana Bang? Begini begitu kan. Agak patah juga lidah dia menjelaskan Tan Malaka. Jadi lo kok aneh gitu, lo pakai baju Tan Malaka, lo pakai tagline-nya, tapi lo cuma tahu sebatas ya
tagline-nya keren aja gitu kan, pahlawan dari Minangkabau yang terlupakan, sampai di situ aja waktu itu kan. Akhirnya kemudian itu menjadi sebuah obsesi buat saya. Suatu saat kalau memang kemudian Tuhan mengizinkan dan saya juga dapat kesempatan pengen nulis tentang itu. Waktu itu saya pengen nulis tentang Malaka ya, karena saya juga waktu kuliah sudah jadi penulis, pengen nulis tentu yang non fiksi. Tapi ketika saya baca bukunya Pak Hari Fuze yang lengkap detail 40 tahun waktu Tan Malaka. Sama kita, waduh ini kejomplang ini gitu kan. Ini ada Bible-nya gitu, ada babonnya buku Tan Malaka kan. Nggak masuk cerita kalau begini caranya kan, kalau saya nulis tentang itu. Lalu anak-anak muda tadi inspirasi saya, bos. Wah, saya teringat dengan kaosnya senior tadi itu. Wah, ternyata mungkin anak-anak muda ini kurang memahami Tan Malaka gitu saya pikir kan. Mungkin akan sangat bos kalau saya bikin tulisan atau buku tentang Tan Malaka, tapi formatnya bukan yang non fiksi, tapi yang fiksi, yang lebih enak, lebih cair gitu kan. Imajinasi juga gitu kan. Mengaktifkan imajinasi juga. Akhirnya kemudian karena tahun 2000-an itu internet sudah mulai kebuka, banyak sekali data-data kita bisa ambil di situ. Ya udah saya coba nulis bertahap. Dan pada puncaknya ketika saya sudah di Jakarta itu 2009 kalau saya nggak salah ingat, dalam posisi menjadi Ronin, artinya saya nggak punya pekerjaan tetap, waktu ruang saya cukup banyak, ada komputer, ada laptop yang bisa dipakai, saya coba lah ngetik itu kan, tak, jadi 2009 akhir kalau saya nggak salah. 2010 kemudian diikut sertakan dalam lomba di Dewan Kesenian Jakarta. Alhamdulillah kemudian menjadi salah satu pemenang unggulan sayembara novel DKI Jakarta 2010 waktu itu. Oh, disitulah mulai titik tulisan di buku Tan Abang itu mulai Abang fokuskan sekali gitu ya. Iya, karena memang karena kan saya nulisnya dengan gaya fiksi, agak sastra. Karena sebelumnya belum ada buku Tan Malaka yang arahnya ke fiksi gitu ya. Ada juga. Ada Matumonan. Bikin dia Pacar Merah Indonesia sudah ada juga. Tapi memang mungkin bukunya kan ditulisnya kan masih zaman klasik ya. Yang zaman reformasi waktu itu kan belum ada. Saya coba bikin itu, kemudian ternyata dapat apresiasi yang cukup bagus, ya kan. Lalu setelah sayembara itu selesai, saya dapat penghargaan, kan tentu namanya orang penulis mau dicetak dong, ya kan. Ada beberapa tawaran dari penerbit, lalu ya mungkin garis tangan Tuhan juga, ternyata ada persoalan-persoalan sehingga kemudian tidak jadi di sana diterbitkan, ya kan. Nah, dan kisah tragisnya lagi ini perlu juga dicatat sejarah buku itu. Akhirnya pada suatu saat saya naik kereta api. Ini tragis banget, naik kereta api, dan seperti biasa kalau orang naik kereta api cukup jauh dari rumah saya di Bogor ke Jakarta itu kan saya main handphone bro. Atau masih BlackBerry kan, wah main handphone, lupa ada tas di atas nih, isinya laptop. Walhasil ketika saya mau turun di stasiun Manggarai udah hilang itu tas. Filenya di dalam. Iya. 2015 tuh. Waduh gimana nih kan, bukan cuma satu data itu doang kan, saya punya berapa banyak buku-buku yang sudah hampir jadilah di laptop itu kan. Gimana gitu kan, lapor ke polisi juga nggak ada bahasanya. Saya khawatirnya juga nggak ada tindak lanjut karena kan barang-barang kayak gitu kan susah untuk didapatkan. Hanya saya pasrah waktu itu kan. Ya udahlah, mungkin memang bukan nasib saya untuk nulis buku tentang Tan Malaka ini. Jadi pas 2015 itu kemudian dapat tawaran lagi untuk menerbitkan buku Tan Malaka dari editor saya yang sebelumnya. Saya keinget ternyata saya masih punya kopiannya itu di email. Kopian buku itu di email. Alhamdulillah banget itu kan. Saya buka lagi. Deg-degan juga ya, masih ada nggak ya? Iya, karena kan email kita kan email gratisan loh. Jadi mesti kita hapus juga kali-kali kan. Biar nggak penuh kan, ya kan? Ya agak deg-degan juga. Email aktivis sekali ya. Buku ternyata soft copy-nya masih ada. Saya serahkan kepada teman saya yang menjadi editor sebelumnya, Mbak Enda Sulwesi namanya. Itu yang file ketemu tuh kebetulan udah lengkap semua. Memang file akhir. File akhir, File akhir ketemu. Ya udah sama Mbak Enda kemudian coba di review balik, dikasihkan pada penerbit waktu itu namanya Javanica.
Dan memang kebetulan Jamatika ini adalah penerbit yang banyak bergerak di bidang kesejarahan juga. Maka jadi cocok gitulah kita kan. Dalam tempo cepat aja tuh waktu itu. Mungkin sebulan atau 2 bulan lah. Akhir 2004 sebulan lah prosesnya, karena bulan Februari ketika haulnya Tan Malaka, ketika Tan Malaka itu kan terbunuh bulan Februari ya, 1949. Itu kita udah bisa launching bukunya. Jadi kita emang launchingnya itu pun dengan cara yang memang agak beda ya. Kan kata orang Tan Malaka itu kan komunis segala macam. Jadi seminggu sebelum launching buku itu ribut itu di Jakarta men. Ribut Jakarta bro. Ada namanya apa sih bahasanya, ada semacam pameran yang agak ke kiri-kirian, kemudian diserbu lah biasa. Orang yang mungkin kurang paham dengan kiri itu seperti apa. Nah minggu besoknya kirian saya nih di tim, makanya ada deg-degan juga gitu kan. Dan tapi kita kemudian maju aja, bahkan kemudian ketika haul itu kita mulai dengan sholawat. Jadi kita mulai launching buku ini dengan sholawat. Kita doakan Tan Malaka arwahnya agar kemudian bisa diterima di sisi Tuhan. Gitu kan. Bentar bang, terkait dengan sholawat ini strategi agar agar bisa diterima dengan baik atau memang pure nih untuk Tan Malaka itu sendiri gitu. Karena sebelumnya kan cukup digerebek tadi kan. Enggak juga. Karena kan tradisi itu kan kita kebetulan teman-teman Javanika itu kan Jawa ya. Iya. Kan? Terus juga kita punya kenalan teman-teman di NU. Jadi emang biasa kok di NU itu kan kalau lagi haul itu kan ada selawat-selawatnya. Memang udah tradisinya seperti itu. Nah, kita coba kemudian main di Tan Malaka juga di situ. Jadi itu juga menumbuhkan bahwasanya kita ketika ngomongin Tan Malaka jangan lupa juga doain dia gitu. Jangan lupa juga doain dia kan agar kemudian beliau ini bisa diterima di tempat di sisi Allah itu yang tempat yang terbaik lah gitu loh kan. Nah, karena memang di beberapa kalangan milenial sekarang ya bagaimanapun juga kan yang aktivis-aktivis sekarang kan bisa kita katakan dominan generasi milenial gitu Bang, yang bergerilya di permukaan sekarang gitu. Nah, banyak sekali generasi milenial yang bahkan generasi Z gitu kan, yang posting-posting terkait Tan Malaka gitu kan. Tapi mereka sedikit sekali tahu tentang Malaka. Bahkan ketika ada isu dikatakan Tan Malaka itu agamanya apa, bahkan mereka nggak bisa jawab gitu kan. Nah, ada yang nuduh komunis lah, ada yang seperti inilah gitu. Nah, Abang sendiri sudah meriset banyak hal tentang beliau. Mungkin kita nggak perlu berdebatkan lah ya. Kesimpulan dari Abang sendiri gitu. Bagaimana sih kondisi Tan Malaka itu sendiri gitu? Terkait paham yang beliau miliki. Jadi yang pertama kita perlu memahami Tan Malaka itu adalah jebolan pendidikan surau. Oke, jebolan pendidikan surau itu kita tekankan dulu gitu. Dia orang Minangkabau, itu mengalami pendidikan surau. Kemudian jadi ada adat dan juga nilai religi yang dia terima di pendidikan surau tersebut, termasuk juga tentu budaya silat ya. Dia kan jago silat. Lalu Tan Malaka ini jago silat juga berarti ya? Iya otomatis dong. Iya pasti, karena jebolan surau tadi ya. Iya, lanjut. Oke, terus kemudian dia mengalami proses modernisasi dengan sekolah-sekolah yang lebih ke arah moderat gitu kan, di Quake School Bukit Tinggi, lalu ke ke Harlem. Di situ kemudian dia bersentuhan dengan paham sosialis komunis yang memang pada saat itu sedang lagi tren. Nah ini perlu dicatat. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya seseorang pada tahun awal 1900-an, awal abad ke-20 itu pergi ke Eropa, dia pasti akan bersentuhan dengan sosialis komunis. Kenapa? Karena saat itu lagi dekat-dekat ataupun dalam proses menuju revolusi Bolshevik. Gitu. Jadi orang penglihatnya, wah ini contoh yang bahwasanya keberhasilan gerakan rakyat gitu loh. Iya kan? Contoh keberhasilan gerakan daripada teman-teman proletar di situ. Makanya itu kemudian menjadi salah satu acuan lah untuk melawan kapitalisme. Iya, waktu sedang kuat-kuatnya waktu itu di dunia sekalipun. Iya, makanya wajar sekali Tan Malaka kemudian bersentuhan dengan paham sosialis komunis ketika itu. Nah, kemudian kalau kita pertanyakan kembali agamanya apa gitu tadi kan. Saya sebenarnya agak kurang enak ngomongin itu. Betul. Pertama tentu saja agamanya Islam. Iya, pasti. Tapi nanti kan akan dikejar. Sudah lama apa ini Islamnya nih? Ya kan? Hafis Quran enggak? Berapa yang dihafal surat-suratnya gitu kan. Saya nggak mau masuk ke sana. Ada tafsirannya enggak? Ya, saya ingin mengatakan seperti yang disebutkan oleh Gus Dur. Kalau kita berbuat baik,
nggak penting agamamu apa. Oke. Gitu. Jadi itu kita catat dulu. Ya kan, Tan Malaka sudah berbuat baik buat bangsa dan negara ini, gitu kan. Jadi kita nggak usah lagi persoalkan agamanya apa, gitu. Anggap aja agama ini kalau sama dengan kita ya bonus gitu loh, kan. Gitu kan. Tapi yang terpenting adalah kiprahnya itu kemana gitu, ya kan. Apa kontribusinya buat negara ini. Nah itu yang mungkin yang kemudian perlu kita dalami kembali, karena seperti tadi katakan Bung Hafiz, ada semacam pergeseran pemahaman di kalangan milenial tadi kan, ya kan. Nah itu tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kebijakan rezim Orde Baru, gitu kan. Tapi dengan kondisi zaman internet hari ini, mestinya kalangan milenial itu pun kalau memang kemudian dia terpacu untuk mengetahui Tan Malaka, itu sudah banyak literaturnya, Bung. Iya. Ya kan? Di internet itu sudah banyak sekali literaturnya, dan bahkan sampai literatur itu, analisis dari literatur itu juga sudah ada. Iya. Ya kan? Kalau zaman saya dulu tuh ketika baca, baru baca literaturnya, kita nggak, sangat jarang sekali analisis buku-buku tentang Tan Malaka, buku-buku yang ditulis oleh Tan Malaka. Nah hari ini banyak analisis tersebut. Jadi sebenarnya kalangan milenial hari ini sangat cukup berlimpah lah, cukup berlimpah kekayaan untuk memahami seorang Tan Malaka. Nah tapi kan persoalannya kemudian apakah mau? Pertama, yang kedua, apakah kemudian mau tahunya lebih dalam, atau sekedar memang jargon dan slogan, gitu loh. Ya kan? Nah kalau cuma sekedar buat gaya-gayaan, buat bikin caption di Instagram gitu kan, buat ya status Twitter mungkin kan ya cukup lah, quote-quote-nya diambil gitu kan. Si Dipa ini sering dah bang bikin status kan, terbentur. Nah, tapi besok dia tulis galau lagi. Iya. Tulisannya. Iya. Gitu, sering banget gitu terjadi. Tapi karena mereka tidak memahami gitu kan, pergerakan itu gitu, background kenapa Tan Malaka sampai mengatakan itu gitu. Nah, pergeseran pemahaman terkait itu kan pertama memang kurangnya literatur terkait tentang Tan Malaka. Padahal sudah banyak sekali referensi seperti Bang bilang tadi. Kalau bicara review tentang Tan Malaka, kalau kita buka YouTube sudah ramai banget gitu kan, kita udah tahu gitu kan, bahkan hampir sama semua gitu kan. Nah, kita masuk ke berikutnya mungkin Bang, terkait Tan Malaka dan milenial. Abang kan nulis buku Tan Malaka nih. Abang nulis buku Tan Malaka ini, apakah ada cita-cita, kan kalau bicara Tan Malaka pasti orang-orang idealis gitu ya. Apakah ada keinginan sendiri bagi abang untuk mentransformasikan gerakan Tan Malaka ke generasi saat ini? Gitu? Ya tentu ada. Ada lah. Kenapa kemudian saya bikin bentuknya novel kan karena itu. Saya pengennya agar buku sebuah novel ini menjadi sebuah jembatan. Jembatan bagi kalangan milenial untuk mempelajari babonnya tadi, bukunya Mbak Harifuze contohnya tadi kan yang tebal tadi kan. Jadi dia terpancing dengan fiksinya dulu, kemudian dia mencari literatur yang lebih berat. Pengen saya seperti itu. Makanya menjadi sebuah kebahagiaan sendiri ketika teman-teman ada anak-anak milenial itu posting-posting di Instagram misalnya ya, buku Tan ditambah sampingnya ada gelas kopi gitu kan. Agak aneh juga sih. Atau buku Tan sampingnya ada Coca-Cola gitu kan. Jadi kapitalis dengan ini kan. Ya oke lah. Maksud saya tidak mau ngomongin maksudnya menabrakan ideologi itu, bukan. Maksud saya adalah ada kebanggaan mereka untuk kepada para pahlawannya. Itu nilai plus. Tapi jangan berhenti di situ. Perlu pendalaman lagi, dan saya harapkan buku Tan ini menjadi jembatan untuk mendalami itu. Itu kan. Nah, terus bagaimana mentransformasikan nilai-nilai Tan Malaka kepada kalangan milenial? Nah, ini agak berat. Karena kalangan milenial itu saya perhatikan kalau nggak hafalnya slogan, sorry ya mungkin nggak semuanya ya. Tapi cuma saya perhatikan kalau nggak dihafalnya slogan, percintaannya ya sama jomblonya. Ya kan, 3 hal itu yang banyak sekali diomongin sama kalangan milenial. Padahal sebenarnya nilai-nilai Tan Malaka yang lain itu sangat banyak. Nah, yang paling penting menurut saya untuk kalangan milenial adalah kalangan milenial ini kan kalangan yang masih berproses ya, masalah pendidikan. Itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Tan Malaka ini sebenarnya kan pengen jadi guru, bro. Itu catatan. Bukan aktivis yang demo-demo sama pemerintah atau lembaga pemerintahan gitu, Bang. Ini sangat mungkin baru kali ini habis dengar gitu. Tan Malaka itu sekolahnya ketika dia di Bukit Tinggi Harlem itu kan sekolah guru. Ketika dia sekolah di Quake School Bukit Tinggi itu kan sekolah guru. Ketika dia kemudian sekolah di Harlem itu sekolah guru. Ketika dia pulang ke Indonesia ke Deli Serdang tuh dia jadi pengajar.
guru anak-anak guru kontrak di Sanemba Mits, ya kan? Ketika dia kemudian pergi ke Jawa, dia pengen bikin sekolah. Oke, dan kemudian dia mendirikan sekolah rakyat Serikat Islam. Dan sebenarnya dia pengen fokus di situ. Tapi kemudian karena ada kecelakaan sejarah, Semaun, ketua Partai Komunis India kala itu, ada pertemuan kongres di Rusia, di Moskow sana. Di Moskow ya, waktu itu belum Rusia, masih Uni Soviet ya. Jadi belum Rusia, dia ada pertemuan di Moskow sana, sehingga kemudian Semaun tuh harus pergi. Kan zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya, berbulan-bulan perginya ya, agak lama. Karena itu kemudian kepengurusan, kepemimpinan daripada Partai Komunis India mesti diserahkan kepada orang yang paham revolusi. Nah, Tan Malaka dipandang paham revolusi. Gitu kan, karena itu kemudian dia diberikan amanah untuk itu. Nah, karena namanya amanah dan kebetulan juga Tan Malaka sudah kecemplung juga di situ dengan visi dia untuk yang namanya memadukan kekuatan antara kalangan nasionalis dengan kalangan Islam, lalu kalangan kiri. Dia mau memadukan itu untuk kemudian menjadi sebuah kekuatan besar untuk melawan kolonial Belanda. Dia mengambil amanah tersebut. Oke, jadi pada dasarnya Tan Malaka pada awalnya sebenarnya menjadi seorang pendidik yang kemudian tercemplung menjadi seorang aktivis politik.